Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Wa nadarul ladina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi. Da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. أو قائما فلما
ما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wan nahari hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din Allahumma faqihna fid din Allahumma alimna min ta'wilil hadzal Qur'an ya Allah. Allahumma alimna min ta'wil hadzal Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Nanti ayat ini ayat bahas dengan sebelumnya ya. Nanti masih tengah-tengah. Jadi ayat 10 ini mulai dibahas di ayat 7, 8, 9 dan 10. Jadi jenengan kalau mau paham ayat yang ke-10 berarti harus mulai ayat yang ke-7, 8, 9 dibahas. Laku lembahas terakhir. Artinya para jamaah, ya kalau ayat-ayat sebelumnya harus dibahas sedikit lah ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasannya di ayat ini juga begitu, di ayat 10 nih dakwahum utawi pandonganane wong akeh. Pandonganane iku dungane wong akeh. Napa dungane? Fiha ing dalam tungone niku subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha rabbutiha salam.
Subhanakallah, subhanaka, mau suci panjenengan ya Allah. Allahumma tu ya Allah, wa tahiyyatuhum lan utawi penghormatane. Kan enten ayat niku. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jadi ini kalau panjenengan dihormati tiang, maka panjenengan hormatan ikut 2 kali lipat minimal podo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jenengan jawab, Waalaikumsalam. Kurang. Minimal sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau lebih bagus malah lebih dawa meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima penghormatannya sama. Minimal bi aksani minha atau luwe apik meneh. Niki carane salam mawon. Wa tahiyyatu lan utai penghormatane wong akeh fiha ing dalem sebagaimana di ayat yang berikutnya. Nah, kita cek. Yahdihim rabbuhum biimanihim da'wahum fiha subhanakallahumma ayatulibuna ma sya'u bi kalimatin subhanallah wa akhir da'wahum alhamdulillah. Fiha ing dalam dungane salamun utawi keselamatan wa akhiru da'wahum lan utawi akhir-akhire dungane wong akeh penutupe anil hamdulillahi rabbil alamin, yaiku alhamdulillahi rabbil alamin. Muji segala puji bagi Allah Rabbil alamin, seru sekalian alam. Stanten pangeran itu semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang berhak kata-kata Rabbun. Rabbun itu kalau ditujukan kepada Allah maknanya kan bisa 2. Rabb niku kalau bermakna sebagai bermakna sayyid, penguasa, itu sakit menungso bisa Rabb. Hadir Rabbun yang melindungi yang ini. Tapi kalau ditujukan kepada Allah itu minimal ada 4 makna. Wah, ini di dalam tafsir yang lain begitu. Menjaga, menolong, mencipta. Ngamalin. Jadi makna-makna ini terkandung pada kalimat Rabb. Makanya panjenengan ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, masya Allah, itu di dalamnya sangat luas maknanya. Gak cuma alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, seru sekali. Boten-boten toh. Termasuk kalimat alhamdu. Maknanya apa? Segala puji. Kita kan biasanya ngartikan segala puji. Kok segala? Di segala renek. Ternyata itu dalam maknanya. Alhamdu itu di dalamnya mengandung al-jamilun. Jadi jamilus sana, ada sanjungan yang terbaik, yang terindah. Sebab kalimat yang hampir mirip dengan alhamdu ini ada 3. Alhamdu, al-maj'al, kemudian as-sana. Ini gimana nih guys? Pujian juga. Ada 3 maknanya. Satunya saya lupa, satunya. Jadi 3 sanjungan itu semuanya terkumpul pada kalimat alhamdu. Jenengan kalau menyanjung manusia lain karena dia memang punya kelebihan yang hebat, bagus, sanjungannya apa?
Tidak boleh menggunakan alhamdu. Alhamdu kamu. Wah, pujian untukmu. Tidak boleh. Alhamdu itu hanya milik Allah. Nek untuk temanmu bisa menggunakan, untuk saudaramu bisa menggunakan apa? As-sana. Kenapa? Karena kalau pujian selain alhamdu sifatnya lokal, sifatnya pribadi. Tapi kan sudah alhamdu mencakup semua pujian apapun yang baik-baik, yang indah-indah masuk di situ. Makanya itu hanya milik ngoten tentang kajian tafsir ini, tafsir Aisyah Tafasir, kebetulan pas bahas Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah niku bahasanya panjang bahasanya. Alhamdulillah belum lillah panjang lagi. Wah, tak selesai. Bahas alhamdulillahirabbil alamin itu sampai satu ya paling tidak minimal setengah jam. Alhamdulillah itu beberapa kajian. Para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk ayat ini. Nah. Pada ayat ini para jamaah, karena ini sudah yang terakhir dari kajian ayat malaikat 7 sampai 9 sampai berapa? 10 ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama adalah al-imanu wal amalu sholeh miftahul jannah wa tariqul hadi ilaiha. Iman dan amal soleh, ini ayat sebelumnya ini, ayat yang ke-8, 9. Iman dan amal soleh adalah kunci surga dan jalan untuk bisa, jalan petunjuk untuk bisa meraihnya. Dengan apa? Iman dan amal soleh. Yang kedua, naimul jannah. Naimul jannati ruhani wa jismani. Masya Allah. Jadi nikmatnya surga itu bukan hanya jasmani tok, boten. Sak ruhaninya ya nikmat, jasmaninya ya nikmat. Itu nikmat surga. Bukan hanya nikmat fisikal semata, tapi juga bersifat non fisikal. Ada materi, ada immateri. Surga itu begitu. Wa huwa hasilut thalathati kalimat ya subhanallah Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ternyata karena kenikmatan surga itu yang bisa mencapai bukan hanya fisik tapi juga rohani, sehingga panjenengan ketika memuji kepada Allah, kalimat yang digunakan adalah subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Masya Allah, penghormatan yang terakhir. Dan akhir dari dakwah mereka, doa mereka, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ayat ini kalau dikaji secara detail sebenarnya di dalam tafsir lain, ya, saya bawa 2 tafsir. Khusus ayat 10 gitu. Ini sampai berapa halaman? Sampai 2 halaman. Khusus ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Da'wahum ay du'a'uhum. Wa da'wa masdaru da'a yada'u syakwa masdaru syaka yashku. Ai bermakna du'a'uhum fil jannah. Ternyata doa yang dimaksud di sini adalah doa di surga. Nanti kalau masuk surga ini orang mengucapkan subhanakallah, Allahumma subhanakallah. Soalibatnya subhanakallah. Wakila adalah mengatakan idza aradu ayyas'alu syai'an akhraju su'al bilafdi tasbih. Jadi apabila seorang itu menginginkan sesuatu, maka mereka meminta sesuatu itu, maka harusnya ya apa? Akhraju su'al, ya harus dia keluarkan pertanyaan dulu, dikeluarkan permintaannya dulu. Dengan apa? At-tasbih
yakhtamuna bilhamdulillah. Jadi mesti ketika berdoa itu subhanallah, alhamdulillah, ada subhanallah, ada alhamdulillahnya, dan itu iringan. Manjenengan kalau dongo habis sholat subhanallah, alhamdulillah, Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah, itu harus ada. Gak dongo tok, ya Allah kula niki kok rezekine pancet mawon ya Allah. Pun ngoten-ngoten tok, tapi ada kalimat pembuka dari doanya dengan itu harus ada. Maka doa itu diantaranya harus dengan menggunakan asmaul husna, tawassul, menjadikan sesuatu di dalam berdoa, biar doa kita, doa jenengan kula niki saged gampang terkabul, maka harus menjadikan sesuatu menjadi doa, namanya tawassul. Dengan apa? Dengan ada yang masruh, ada yang mamnu, ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Yang disyariatkan ada 3. Yang pertama, doa bi asma'il husna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai asmaul husna dan berdoalah dengan asmaul husna. Dengan donga niku yo napa? Polos donga. Donga polos. Doa itu enten pengantare. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghaniyu, ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, iftah alaina, ya Fattahu, ya Razzaq. Itu namanya berdoa dengan asmaul husna. Yaitu yang menjadikan doa kita kuat dan mudah dikabulkan. Kula niki ndonga ben tau winten kok pancet mawon lho. Bisa jadi kita enggak punya ketika ndonga enggak pakai asmaul husna. Pertama, dengan asmaul husna. Contohnya, ya Ghaffar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah Dat yang maha mengampuni, yang maha mulia, ampuni aku ya Allah. Nah itu namanya berdoa dengan asmaul husna. Gak polos, ya Allah kula niki dosane kuwatan jenengan sepuro ya Allah. Mboten-mboten tok, tapi ada pengantar yang isinya adalah dengan menggunakan asmaul husna. Ngoten nggih ndonga nggih. Nah, itu diusahakan namel ngoten niku. Akhirnya gampang. Makanya Allah berfirman, Allah mempunyai asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna. Niku gak mungkin asal-asalan ayatnya begitu. Yang pertama, nah, doa dengan asmaul husna. Yang kedua, bidu'a is-sholihin, dengan doanya orang-orang solih yang masih hidup. Jenengan mau tes pegawai negeri atau tes pekerjaan, tes pabrik, mulai jenengan teng kiai, Pak Yai kula badhe nuwun dungane Pak Yai, kula badhe tes pegawai negeri mangke mugi-mugi saged ditampi, saged diterima. Oh iya nak, muga-muga diterima. Lah, panjenengan minta doa kepada kiai itu, kepada orang yang soleh, yang kita anggap soleh, itu namanya bertawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Nek mati ora iso dijalui. Paham ya? Jadi kita dengan datang ke Pak Yai atau ke Ustadz atau siapa yang kita anggap soleh lah. Sholatnya bagus, orang soleh itu nggih apa? Jadi kita anggap sholatnya bagus lah, ngoten mawon. Adabnya, akhlaknya juga bagus. Ngaji nih guys, sering gak pernah macam-macam lah. Kita minta ngapunten nggih. Loh, punten apa ora? Kula badhe niku kula nyuwun dungane kangge jenengan nggih. Menawi mangke saged ditampi, nggih. Itu namanya minta berdoa dari orang yang soleh. Yang kedua, apa tadi yang pertama? Doa dengan asmaul husna. Yang kedua, doa dengan orang yang soleh yang masih hidup. Yang ketiga, berdoa apa? Bil amal soleh, dengan amal solehnya sendiri. Kenapa Pak? Berdoa dengan amal soleh sendiri.
Kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Masing-masing mengandalkan apa nih? Amalnya masing-masing. Satu orang, karena awalnya kan kisahnya begini, dan dia itu kan pas hujan, Pak. Hujan di bukit-bukit ngoten niku, udan ora enek payupan mboten enten. Wah iki ngayup nang di udan-udan. Wis golek gua ae. Wah, ana gua mlebet. Pas mlebet gua, ternyata dari atas tuh batu ngelereng, longsor. Akhir pas nutup di pintu gua, nanti yang orang 3 orang kejebak nggak bisa keluar. Hadis Bukhari gitu. Nah akhirnya pripun biar keluar? Wah ini mereka masing-masing mengandalkan amal solehnya masing-masing. Yang pertama, yang pertama apa? Saat itu ada seorang anak yang dia sudah punya istri, punya anak gula, dan dia orang tuanya masih hidup. Orang tuanya pesen, "Nak, aku kok nek awakmu nek mulai kerja ya aku gawana susu. Minum susu." "Oh ya, tak kau. Nggih ya tak gawana kok." Malah mau pulang kayaknya mungkin telat atau mungkin bisa jadi macet di tengah jalan. Sampai di rumah orang tuanya sudah tidur. Anaknya di rumah, istrinya di rumah, anaknya nangis di rumah menunggu. Nanti dia lebih takdimnya kepada ibunya tadi dengan orang tuanya tadi. Karena nggak berani Pak membangunkan dia saiki. Plodak langsung saduk. Wow, mati ibu. Wah, kangen. Astagfirullah. Nggak berani membangunkan. Dia takdim dan dia betul-betul adabnya tinggi. Ditunggu sampai bangun. Orang tuanya bangun dari tidurnya, dikasihkanlah susu itu pesanannya. Ya Allah, kalau memang amalan saya itu bisa menjadi amalan yang andalan saya haturkan kepadamu ya Allah, bukakanlah pintu gua. Langsung batu itu bergerak dengan sangat ajaib. Tapi saya dari sakit medal sedidik dong. Kemudian orang yang kedua ini dia memiliki seorang paman ya. Dia memiliki ponakan cantik, maunya untuk berbuat zina. Akhirnya ponakannya mau berbuat zina tapi dengan syarat paman harus memberikan saya uang 100 dirham. Boleh dia nyari kerja keras, akhirnya dapat uang 100 dirham. Udah tahu sekarang berapa dirham? Mahal. Akhirnya dikasihkanlah uang. Wes sekarang gimana? Ya sudah. Berarti akan terjadi perzinahan. Di saat hampir terjadi perzinahan itu, mulut seorang perempuan ponakannya itu mengatakan begini. Ya paman, la taftah illa bil haq. Jangan engkau membuka pintu kecuali yang berhak membukanya. Kata-katanya ini luar biasa. Akhirnya paman langsung bengkrut, orang nggak bisa itu belas. Sudah, nak usah aku sempurna. Ya paman ini duit ini pribun, kawan duit. Sebagai karena engkau telah mengingatkan aku hampir melakukan suatu perzinahan. Akhirnya mau terjadi. Wah, akhirnya masya Allah, ya Allah, kalau itu amalan saya yang luar biasa ya Allah. Bukakanlah pintu gua ini. Wah, kretek malih. Ajaib. Tapi dari sakit mau medal dari sakit. Kurang 1 orang lagi yang di dalam gua. Untung 3 orang, cuma 2 orang nggak sama tuh ya. Tapi memang skenario ya hadis itu begitu. Allah yang ngatur. Akhirnya orang yang ketiga juga begitu. Mereka mengandalkan amalan andalannya apa? Akhirnya masing-masing 3 orang itu punya amalan andalan masing-masing. Dan akhirnya pintu goa itu pun terbuka dan akhirnya 3 orang bisa keluar dengan selamat. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari. Hadisnya secara sanad tidak ada cacat sama sekali. Sudah nggak dipertanyakan lagi tentang sahih. Artinya bukan hanya sekedar kisahnya yang jadi masalah. Apa? Amal soleh kita itu, yang andalan yang kita punya itu bisa
menjadi wasilah doa kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya donga jenengan itu gampang dikabulkan oleh Allah. Pertanyaan sekarang, jenengan punya amalan andalan apa? Wah, kula niki biasanya Senin Kamis Ustaz poso. Enggak apa-apa, monggo. Kula niki biasa tahajud rutin Ustaz, monggo. Kula niki biasa tahiyatul masjid rutin, nggih monggo. Yang penting kula niki biasa dekar rutin ya Allah. Pokoknya jenengan punya amalan andalan. Dan amalan ini jenengan haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat jenengan punya masalah problem yang besar yang harus diselesaikan. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Jika tak delok kaya rada abot-abot. Kaya mboten gak ada Ustaz lagi monggo dipatosi dhewe-dhewe. Nah, itulah diantaranya tawassul dengan amal soleh. Ya, paling ndak mboten gak ada sing nomor 3. Ya sing nomor 2 napa? Njaluk donga kiai, njaluk donga ustaz, njaluk donga orang yang kita anggap salih, kita datangi. Yang mboten nyakitin nomor tunggal, di nomor kali nggih, nomor 1. Napa? Doa dengan asmaul husna. 3 ning mawon wis praktekno mangal. Insyaallah doa kita akan mustajabah. Ini monggo dipraktekno kan. Mboten usah ngakak ngaji. Penting dipraktekke. Kemudian berjamaah. Nah, setelah itu wakil ada lagi yang mengatakan nida'uhum al-khadam layatuhum bimasa'u thumma sabahu. Wakila inna du'a'ahuna makna tamanna. Oh iya. Jadi makna yang dimaksud hadis ayat ini ad-du'a hukum itu juga bisa bermakna dakwahum. Ini jangan diartikan doa, tapi juga bisa bermakna keinginan kerentek, angan-angan, kepingin api. Itu juga termasuk dakwah. Ini tafsir itu Al-Qurtubi ya, dalam tafsir Al-Qurtubi ada. Oh, ternyata juga bisa bermakna tamanna. Taman ini kan angan-angan, lamunan api. Ya, aku nek ngene pas ngene, aku pengen ngene ya, aku nek ngene aku ngene ya, aku ngene. Nah, itu namanya taman. Angan-angan tapi ya belum bisa terwujud, cuma angan-angan. Beda dengan harapan. Ada harapan, ada angan-angan. Kalau harapan bahasa Arabnya, Qur'annya tarji, arju, aku berharap, arjullah, arju. Tapi kalau tamanni itu maknanya angan-angan, mewujudkannya susah. Ada bisa bimana la'alla, tamanna la'alla sama. Berjamaah, teruskan dulu. Kemudian yang kedua, ini pembahasannya. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyatullah lahum au tahiyyatul malak. Au tahiyyatu ba'duhum li ba'd. Salamun wa qad madha fi nisa makna tahiyyatum al-mustawaffa alhamdulillah. Jadi yang dimaksud tahiyyatuhum fiha salam. Jadi penghormatan di dalam surga itu bisa malaikat dengan malaikat, benar ya? Bisa malaikat nanjatu dengan malaikat yang lain, atau juga bisa sesama ahli surga. Nanti mereka itu menggunakan penghormatan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Artinya mereka saling salam aja. Dan perintah di dalam surga itu mau enten, nggak ada lagi perintah. Sholat toh, aku kepingin kok nak mlebu swarga tak sholat sunnah. Mboten enten, cuma saiki mesti sholat sunnah. Swarga kuwi sholat sunnah. Karena nanti di surga sudah nggak ada perintah, yang ada hanya nikmat, nikmat dan nikmat. Nek dalam neraka pripun? Wah, ceram Mbak, kalau sudah neraka. Ketika saya membaca ayat waji'a bi jahannam
Yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan di hari itu didatangkanlah neraka jahanam. Jenengan ngertos mboten neraka jahanam ya napa? Mungkin sinten Pak Tarem atau siapa yang menyampaikan. Jahanam itu ternyata kayak makhluk. Jadi dia itu makhluk, dan tapi makhluk jahanam itu namanya dia menyimpan amarah yang sangat kuat. Saking wong nek nahan amarah itu ana berubane. Welek. Tenggawreng suaranya melengking. Wow, jadi muring gitu, orang yang marah, tapi ditahan. Itu di dalam tafsir Al-Qurtubi di jilid yang ke-10 pas membahas ayat surat Al-Fajr. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Imam Muslim, jahanam itu nanti seperti makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dia ditaleni, dibelenggu sampai sekitar 70.000 tali. Pinten? Enten wedhus. Tali ini pinten wedhus? Siji nggih, siji ndak wali. Niku mboten jahanam. 70.000 tali. Siji, loro, telu, papat sampai 70. Untuk apa rupane 70.000? Masing-masing tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Pinten jumlah malaikat itu? 70.000 dikalikan 70.000. Jenengan hitung dhewe, wis akeh. Diseret sambil diseret jahanam. Tarik. Mbrot kan dia kan mbrot. Samoten kathae. Malaikat sok sik narik, apa kekuatan di jahanam. Masya Allah. Itu neraka jahanam yang disediakan nanti bagi orang-orang kafir yang ahli maksiat. Astagfirullah. Sampai baca ngeri, Pak. Dan hadis ini sahih. Artinya neraka jahanam yang kita anggap, kita bayangkan paling rokok, paling ngono kuwi, paling kok banyu, jelas. Mboten neraka jahanam, neraka itu di dalam hadis sahih pula antar sama-sama neraka, sama-sama api itu saling melahap. Ini makan ini panen. Ini mboten jadi pangan. Nanti saling melahap, saling melahap, saling memakan. Ketika ada manusia yang masuk ke dalamnya, belenggu, kucuk-kucuk. Nah, udah bilang balik, ya apa rupanya yang tadi menungso mereka tidak ada manusia itu bertahun-tahun itu mereka saling makan dan panasnya, masya Allah. Narukum juz'un min sab'ina juz'an nah finari jahannam. Geni panjenengan teng dunyo niki satu bagian. Sementara yang disediakan nanti di akhirat 70 bagian. Berarti yang satu bagian dikekno nang dunyo panas sih kaya ngoten. Sing 69 sing disimpen kapan? Nanti di akhirat untuk orang-orang yang ahli maksiat, nanti orang-orang yang ahli neraka dikekno kabeh. Ya napa panase kira-kira? Wong siji kenyonyok rokok ae wis mulai iso. Ya Allah panase. Lah iku siji. Nyenengan ngate nang pabrik steel, pabrik baja teng Mudangan. Itu sampai 4.000 derajat Celcius. Ini jenenge napa ya? Wesi leleh kaya banyu. Iku 4.000 sampai 5.000 derajat Celcius. Lah nek sing niku sik satu bagian. Lah nek sing kabeh 69 dikekno kabeh. Mbok walam gak tahu ya napa panasin neraka jahanam. Itu masih neraka jahanam, dan neraka nanti jenisnya macam-macam banyak. Satu jenisnya Masya Allah paling hebat yang neraka jahanam. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Dan bagaimana jahanam itu nanti ketika ditanya oleh Allah, taqulu ketika itu ittaqulu, ketika itu Allah berkata kepada jahanam, hei jahanam, alim talati, apa kamu sudah penuh? Qalat
Apa? Qala jahannama hal min mazid ya Allah, apa nama tambahan melih? Semua menungso dilebokno neraka jahanam kabeh. Lho ngoten niku jahanam ngomong, "Ya Allah, napa wonten tambahan melih ya?" Siap. Astagfirullah. Serakah luar biasa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.